DPR telah mensahkan RUU Kesehatan menjadi Undang-Undang Kesehatan Dalam RUU Kesehatan terbaru ada beberapa poin yang disebutkan. Kalau kita lihat ya, satu sisi jeleknya ya, mungkin ada dulu oknumnya. Ini yang S1 ini sarjana farmasi ini mau kemana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KMF, selamat datang di Podcast with Kastrat. Bersama saya Rizky Maulana Yusuf sebagai host pada podcast kali ini. Mungkin banyak yang bertanya-tanya Sobat KMF terkait Podcastrat itu tersendiri. Podcastrat atau Podcast with Kastrat merupakan salah satu program kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Kajian Strategi dan Advokasi BEM KM Fakultas Farmasi Unjani, yang dimana membahas isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan dalam ruang lingkup kefarmasian maupun non-kefarmasian. Baik, pada podcast episode pertama kali ini kita akan membahas tentang organisasi profesi kesehatan menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dan nasib tenaga kefarmasian di tahun 2024 hingga masa yang akan datang, serta peraturan terbaru mengenai CPOB. Baik, untuk membahas lebih lanjut dan agar mengetahui terkait isu yang kita akan bahas kali ini, kita hadirkan narasumber yang tentunya sudah ahli dalam mengupas tuntas isu ini, yaitu Bapak Dr. Andes Apoteker Syarifuddin MARS. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik, bagi yang belum mengenal Bapak Syarifuddin, beliau adalah salah satu dosen Fakultas Farmasi Universitas Jenderal Ahmad Yani yang saat ini mengajar tentang regulasi farmasi dan etika farmasi pada program studi profesi apoteker. Dan beliau juga merupakan salah satu petinggi di Angkatan Darat. Beliau merupakan Ketua Bidang Regulasi dan Pembinaan di Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia, dan beliau juga merupakan Kepala Instalasi Farmasi di Rumah Sakit Angkatan Darat. Tanpa berlama-lama lagi Pak, untuk pembahasan kali ini, yang pertama itu mengenai organisasi profesi kesehatan Pak. Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dan nasib tenaga kefarmasian di tahun 2024 hingga tahun yang akan mendatang, serta peraturan terbaru dari CPOB. Dari isu yang sedang hangat Pak, bagaimana tanggapan Bapak tersendiri mengenai peraturan yang sekarang seperti itu? Oke, terima kasih Dek Ricky ya. Rizky. Yang pertama, dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ya tentang kesehatan, ini adalah Undang-Undang Omnibus Law. Ya, jadi artinya ada beberapa undang-undang disatukan. Ya, ada 11 undang-undang. 11 undang-undang. Ya, yang terkait dengan kita, yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 459 Tahun 49 itu tentang ordonansi obat keras. Itu dicabut. Kemudian Undang-Undang Nomor 36 2009 tentang kesehatan. Kemudian Undang-Undang 36 2014 tentang tenaga kesehatan. Kemudian Undang-Undang Nomor 44 2009 tentang rumah sakit. Oke. Nah, implikasinya kepada kita tenaga apoteker, yang pertama yang kita rasakan adalah pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009. Di sana dikatakan bahwa pimpinan atau di rumah sakit hanya boleh tenaga medis. Hanya boleh tenaga medis ya. Nah, kita apoteker bukan tenaga medis, tapi tenaga kesehatan. Jadi tidak boleh kan? Dengan adanya ya, dengan dicampurnya Undang-Undang 44 diganti dengan Undang-Undang 17 2023, tenaga kesehatan yang kompeten boleh menjadi direktur atau pimpinan rumah sakit. Oke. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, saya sedikit bercerita. Tenaga kesehatan khusus apoteker ini sampai sekarang kan tentunya belum punya undang-undang. Kita jauh tertinggal dari
dokter. Profesi yang lain. Ya, dokter punya undang-undang pendidikan kedokteran. Tentang undang-undang juga praktek kedokteran. Tidak punya undang-undangnya. Itu yang dicabut oleh umur 17 ini. Kita perawat juga sudah punya undang-undang. Kebidan juga punya undang-undang. Apoteker belum ada sampai sekarang. Makanya tahun 2020, 2021 sampai 2023 kita selalu berjuang dulu untuk masuk dalam program legislasi nasional ya untuk menyiapkan undang-undang. Alhamdulillah waktu tahun 2023 kita masuk dalam program legislasi nasional prioritas bersamaan dengan undang-undang pengawasan obat dan makanan juga undang-undang psikologi. Oke, tetapi muncullah undang-undang yang baru Omnibus Law. Jadi itu ditutup lagi. Tapi alhamdulillah di dalam intinya adalah di dalam undang-undang yang kita usulkan itu adalah masalah kemandirian. Ya, sebelumnya kita sangat tergantung kepada bahan baku dan obat jadi. Makanya waktu zaman terjadinya pandemi COVID, kita kan kolaps. Betul. Ya kan, kolaps susah sekali cari obat. Ya. Nah, dengan adanya undang-undang ini, kita merasa sudah terwakili kan tentang kemandirian. Oke. Kemudian yang kedua, juga surat tanda registrasi. Dulu ya ETRA kita ya. Dulu itu berlaku tiap 5 tahun, sekarang sudah seumur hidup. Ya, jadi berarti kita sudah diakui secara nasional. Dimanapun nanti kita sebagai apoteker diakui, mau dari Aceh sampai ke Papua. Ya, jadi seperti itu. Oke. Nah, kemudian juga kemudahan di dalam pengurusan perizinan. Ya, jadi kalau kita lihat ya dalam peraturan undang-undang ini itu juga memudahkan kita nanti di dalam pemerataan tenaga apoteker. Ya, dulu itu kan kebanyakan apoteker itu ada di Jawa, Sumatera, sampai ke Papua itu kan sudah susah langka. Nah sekarang pemerintah berperan untuk pemerataan, baik itu nanti bekerja di pemerintahan dan juga bekerja di swasta, difasilitasi oleh pemerintah, kan gitu ya. Nah harapan kami ya sebagai dosen dengan adanya undang-undang ini, jadi apoteker dari mungkin ini kan seluruh Indonesia. Betul. Terakhir itu ada waktu penyumpahan tahun 2000 sebelumnya 2003 ya 2004 ya kemarin ini. Itu kan ada berasal dari 28 provinsi di Indonesia. Ya, betul. Ya kan? Nah, alumni ini kompak, bisa saling bekerja sama. Ya, karena begini, ada satu daerah memiliki bahan baku, tapi nggak tahu kemana bahan bakunya, ya kan? Nah, teman-teman yang ada di sini, kamu yang di sini misalnya mungkin kerja di industri, baik itu industri obat dan juga obat. Dulu kan kalau undang-undang keluar kan obat namanya obat tradisional. Sekarang dengan undang-undang 17 ini menjadi obat bahan alam. Ya, karena kan ada di sana jamu, obat herbal terstandar dan obat fitofarmaka. Ya. Nah, ini bisa saling sharing membantu. Misalnya katakanlah Ricky berasal dari Sumatera. Kemudian ada temannya yang bekerja di Pulau Jawa punya industri, bahan baku dari sini disuplai. Ya kan, ada dari Kalimantan, dari mana-mana. Misalnya di Sumatera Barat ada Gambir. Ya kan? Itu belum maksimal pemanfaatannya. Ya kan? Nah, itu juga nanti mungkin ada rumput laut di mana-mana kan gitu ya. Bisa jadi apa semua. Jadi harapan kita adalah bagaimana wadah alumni Unjani ini apotekernya bisa nanti saling mendukung ya. Tidak ada undang-undang ini. Seperti itu. Ya, Iki ya. Ya, betul Pak. Izin bertanya terkait undang-undang tentang organisasi profesi ini, itu menurut tanggapan Bapak, apakah membawa dampak positif atau membawa dampak negatif? Yang karena saya tahu itu kan sebelumnya tuh di Undang-Undang nomor pasal 50 nomor Undang-Undang 36 tahun 2014 menyatakan bahwasanya organisasi profesi itu hanya dibentuk dalam satu saja Pak. Ya, nah, tapi kan di undang-undang yang terbaru ini tidak dikatakan satu, berarti kan banyak ya Pak. Ya. Nah itu menurut Bapak seperti apa? Jadi gini,
Betul. Dalam Undang-Undang 36 2014 tentang tenaga kesehatan, satu organisasi profesi, ya kan? Ya. Satu kan itunya, misalnya katakanlah, jujurnya katakan misalnya dokter ada ID, IA, apoteker ada IAI, kan seperti itu ya. Dengan adanya undang-undang ini, itu tidak dibatasi, tidak diatur. Tidak Diatur. Nah sekarang kan kita lihat saja lah di lapangan sekarang ini. Ada IAI, ada PASI, ada FIB, dan apalagi IASI, namanya apa gitu ya. Nah, memang kalau kita lihat dua sisi ya, sisi baik buruknya. Kalau kita melihat ya, misalnya kebebasan kita untuk berorganisasi, bisa boleh kita buka, gitu ya. Oh iya. Boleh. Tapi masalahnya, profesinya kan bukan seperti sosial biasa, Iya betul. ya kan? Iya betul. Ada kode etiknya, ada regulasi yang harus diatur kan gitu ya, terutama fungsi pembinaannya, kan gitu. Betul. Nah, sekarang kita lihat itu saja misalnya seperti IAI. IAI itu sudah punya infrastruktur tentang pendataan seluruh anggota se-Indonesia. Dia sudah punya organisasi di mana-mana. Mulai dari tingkat kabupaten kota sudah ada PC-nya. Ya. Sudah ada seluruh Indonesia. Yang lain belum punya seperti itu. Oke. Nah, ini kan perlu penataan ya. Ya. Nah, memang gini. Kalau kita lihat ya satu sisi jeleknya ya. Mungkin ada dulu oknum ya. Misalnya begini. Kan dulu kan kita mengurus apapun kan perlu rekomendasi pengurus cabang. Betul. Tapi kan kadang-kadang cabang itu pengurusnya menentukan misalnya tarif macam-macam gitu ya. Ya. Nah, itu barangkali yang tidak berkenan anggota. Tapi mestinya itu bisa diselesaikan dengan secara musyawarah kan gitu ya. Betul. Misalnya untuk organisasi kan memang perlu biaya. Misalnya IAI sekarang perlu namanya aplikasi siap. Itu kan perlu di-maintain. Maintenance kan? Terus biaya dari mana? Kan dari pemerintah belum ada. Kan memang dari anggota kan? Ya. Nah itu pemahaman anggota juga penting. Ya kan? Nah untuk organisasi memang perlu biaya. Jadi makanya ada namanya biaya keanggotaan. Oke. Kan gitu. Tapi memang tidak perlu memeratkan anggota. Kemudian juga fungsi pembinaan, misalnya Diki membuka apotek, ada fungsi pembinaan dari pengurus cabang. Bagaimana sih tentang mengurus apotek, menjadi apotek yang benarnya seperti apa? Itu kan perlu. Orang yang baru kan nggak ngerti dia, mungkin dari kampus mungkin belum super mumpuni ya ilmunya, makanya perlu dari organisasi profesi. Nah kemudian juga adanya yang teman-teman yang sedikit agak bandel ya, kan perlu dilakukan pembinaan. Misalnya begini, di dalam turunan dari peraturan dari Undang-Undang 3/2014 itu tentang kesehatan itu, yang kan diatur ada peraturan Menteri Nomor 31/2016 bahwa seorang apoteker itu boleh 3 sifat, sudah izin praktek apoteker, tapi dengan ketentuan penanggung jawab cuma 1. Misalnya saya penanggung jawab apotek ini 1 penanggung jawab. Yang 2 lagi disebutnya adalah apoteker praktek. Oke, berarti bukan apoteker penanggung jawab ya? Bukan. Tapi yang terjadi apa? Ada teman yang mungkin apa dia lupa atau tidak tahu atau memang nggak tahu ya, apa memang dia sengaja atau gimana. Pernah kejadian 2 sifat penanggung jawab. Ya kan? Padahal dalam izinnya itu disebutkan, misalnya Riki praktek jam berapa, dan misalnya dasarnya itu. Betul. Jadi kalau rekomendasi dari IAI itu disebutkan jam prakteknya jam berapa. Misalnya saya pagi sampai siang jadi dosen, berarti jam praktek saya adalah setelah jadi dosen sampai nanti apoteknya tutup kan sekitar 8 jam. Ya, betul. Kan seperti itu. Jadi ya ada fungsi baik, ada memang kelihatan sisi baik dan sisi jeleknya ya. Nah, yang kita khawatirkan adalah sisi bagaimana pembinaan nanti. Kita tahu lah bahwa jejaring Kementerian Kesehatan sampai ke dinas, ke provinsi, dinas kabupaten kota kan
anggotanya tidak banyak, gimana ngawasi, belum lagi OP yang lain, kan gitu ya. Ya tapi kita positif saja lah, kita membenahi unit profesi bahwa marwah organisasi ini, marwah profesi kita tetap terjaga dengan baik. Ya kita berpraktek secara profesional dan bertanggung jawab. Oke, seperti itu ya. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya terkait organisasi profesi ini, karena tadi Bapak sudah menjelaskan juga gitu. Sebetulnya Pak, kalau saya ingin bertanya, untuk yang mengatur tentang pembuatan STR itu kan dari konsil tersendiri ya Pak. Saya mendapatkan isu-isunya tuh emang orang di konsil itu kebanyakan dari IAI. Apakah betul seperti itu? Jadi gini, konsil ini adalah bagian dari pemerintah ya, Kementerian Kesehatan. Jadi ada keputusan presidennya. Ya, jadi memang ada usul dari organisasi profesi, siapa yang duduk di sana. Oke. Kan gitu. Nanti yang menentukan adalah nanti ada seleksinya di Kementerian Kesehatan. Oh, tetap ada seleksi Pak? Ada seleksi ya, dari Kementerian Kesehatan lah yang menyeleksinya. Gitu. Nah, karena dia mengurusin profesi, ya orang profesi dong. Ya betul. Kan gitu ya, orang profesi dong, bukan orang lain yang ngurusin kan gitu. Ini nggak ngerti bagaimana dia ngurusin. Misalnya bagaimana menerbitkan surat tanda registrasi apoteker, dia harus paham, kan gitu ya. Ya kan? Makanya adalah orang-orang yang apoteker yang memang berpotensi dan profesional yang diseleksi oleh Kementerian Kesehatan. Jadi kita usul ke sana, gitu. Kita yang mengusulkan. Baik Pak, melanjut juga dari pertanyaan dari Undang-Undang Kesehatan ini kan Pak, disebutkan bahwasanya juga tenaga di farmasi itu kan ada 3 ya Pak, tenaga vokasi, apoteker, serta apoteker spesialis. Dan di sini juga ada ternyata yang yang beredar di luaran sana mengenai sarjana farmasi itu tidak mendapatkan STR Pak. Itu bagaimana menurut Bapak? Jadi begini, dulu S1 jadi dimasukkan adalah tenaga teknis ya. Dia mendapatkan STR TTK dan SIP TTK. Oke. Dengan ada undang-undang yang baru ini nomor 17 2023 ini makin diperjelas. Ini jalur akademik, ini jalur profesi, ini jalur vokasi. Nah, akademik S1, S2, S3. Ya kan? Kemudian profesi adalah apoteker spesialis, vokasi D3, D4 kan gitu ya. Di sini. Jadi kalau S1 kan bukan vokasi. Dia jelas. Jadi ini tidak bisa masuk ke sini. Makanya sekarang perguruan tinggi diminta adanya integrasi pendidikan antara S1 dengan profesi. Ya, tentu harapannya adalah yang S1 ini nanti tidak terputus langsung ke profesi. Ya kan, kalau memang mau jadi seorang yang ikut profesi ya, profesional ya. Nah, di samping juga mungkin ada S2, S3 kan gitu ya. Betul. Gitu. Nah, kemudian satu lagi memang jadi masalah ya selama ini. Misalnya, tapi undang-undang sudah diwadahi, undang-undang yang baru sudah diwadahi. Contoh misalnya gini, saya dulu apoteker tahun 87 masuk rumah sakit, tetap sebut apoteker namanya, ya kan? Ya. Kalau dokter ada konsulen, ada namanya konsulen kan gitu. Misalnya kemudian juga kalau dia selalu menangani masalah kanker, menjadi onkologi. Ya, nah makanya sekarang sudah ada namanya apoteker advance gitu kan. Advance jadi sudah lebih lebih berbobot kan gitu ya, profesional kan gitu. Ya. Jadi memang ada begini, sewaktu saya di rumah sakit di dalam penentuan personal grade ya, di grade 1, grade 2, grade 3 ya, tapi kan tidak kelihatan. Karena makanya dengan adanya ini apoteker advance ini diharapkan nanti
apoteker senior itu memang sudah senioritasnya gitu, memang ahli. Ya, harapannya seperti itu. Sama juga nanti juga apoteker spesialis itu misalnya bidang apa? Ya, misalnya masalah di kritis yang seperti ICU, radiologi, kemudian juga masalah kanker ya nanti itu. Kan sekarang dengan undang-undang baru ini kan itu bisa kerjasama dengan rumah sakit. Nah, sekarang rumah sakit kan misalnya seperti Sadikin dengan Unpad, dan juga RSPAD nanti juga akan bikin apoteker spesialis ICU. Ya, kemudian juga nanti ada juga apoteker yang ngurusin ahlinya tentang kanker gitu. Ya, harapannya nanti Almi Om Indiani ini tidak selesai cuma sampai apoteker saja, jadi harus berpikir lebih jauh ya. Ya, kalau akademik ya sampai nanti S3. Kemudian profesi nanti juga tetap spesialis ya. Bidangnya mana? Apoteker spesialis bidang misalnya masalah kanker, masalah radiologi, masalah apa lagi kan gitu ya. Nanti kita lihat nanti. Sekarang sudah mulai bergerak semua itu. Mudah-mudahan tahun depan sudah ada ya semua. Dan 2025, 2026 kan sudah ada. Ya, teman-teman nanti di ini adik-adik yang dari alumni Unjani ini bisa lihat di sana. Gitu lagi. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Berarti Pak, ketika terbitnya undang-undang ini, itu perguruan tinggi dituntut untuk membuka profesi apoteker Pak. Apakah seperti itu? Karena kan melihat dari kebanyakan mungkin untuk program studi profesi apoteker ini belum semua kampus mempunyai program studi ini gitu Pak. Jadi begini, data terakhir itu pendidikan tinggi farmasi di Indonesia ini ada lebih kurang sekitar 300. Tapi yang bisa PSPA nggak salah mungkin sekitar 70-an atau 80, 70-an lah seperti itu ya. 70-an. Nah, berarti pertanyaannya adalah ini yang S1 ini sarjana farmasi ini mau kemana? Ya kan? Dengan undang-undang baru ini kan nggak bisa bukan tenaga teknis lagi. Undang yang baru ya, gitu. Nah, makanya perlu ya tentang dari undang-undang ini tentang pemerataan apoteker ini kan dihitungnya adalah rasionya. Misalnya Jawa Barat itu pendidikan penduduknya hampir 50 juta, ya kan? Nah, berapa rasio penduduk untuk satu apoteker? Ya kan, misalnya berapa ribu ya? Saya lupa berapa ribu penduduk untuk satu apoteker. Itu masih kurang. Makanya didorong dengan undang-undang ini perguruan tinggi ini untuk juga maju untuk ada profesi apoteker, ada PSPA-nya. Kan sudah banyak, saya di Papua itu sudah ada yang PSPA-nya juga. Sudah dibuka ya? Sudah dibuka. Kalimantan juga udah banyak buka PSPA-nya. Ya kan? Tapi memang didorong perguruan tinggi ini untuk terakreditasi. Versi B. Nah, versi B ini kan berkaitan dengan masalah dosen. Ya kan? Tersian dosen yang memang sesuai aturannya, kemudian juga sarana prasarananya. Ya kan? Misalnya laboratorium, perkuliahan. Kurikulum kan sudah ada TFI yang memang sudah berhimpun di sana untuk menyusun program kurikulum nasional seperti apa untuk profesi apoteker seperti apa, S1 seperti apa, itu. Jadi memang undang-undang ini bukan mendorong supaya pemerataan ini ya apoteker ini kan masih kurang ya. Jadi seperti daerah Papua itu masih kurang ya. Jadi sudah banyak sekarang PSPA itu. Dan juga teman-teman yang sudah selesai S1 mau kemana mereka kalau tidak lanjut kan gitu. Ya, itu. Oke. Oke Pak, baik, terima kasih atas jawabannya. Kemudian artinya dengan disahkan peraturan ini, apakah menurut Bapak itu merujuk ke keuntungan atau kerugian Pak? Maksudnya tuh lebih banyak untung atau lebih banyak rugi dengan adanya undang-undang kesehatan yang terbaru ini Pak? Jadi begini, kalau saya berpikirnya positif saja, ya sisi baiknya kita lihat. Ya, memang dalam pembentukan undang-undangnya kan memang selesai. Ada yang memang belum sesuai dengan kaidahnya. Contoh misalnya gini, untuk menyusun suatu peraturan
ada namanya naskah akademik yang bisa memang dibaca oleh masyarakat, terutama yang terkait ya stakeholdernya. Misalnya ini menyangkut profesi, mestinya tenaga profesi tak bisa baca naskah akademiknya. Misalnya filosofinya sosial seperti apa, kan gitu. Nah, ini memang tidak transparan. Tidak transparan dalam waktu penyusunnya dan juga tergesa-gesa. Oke, nah tapi sisi positifnya kita, seperti yang saya bilang di awal, selama ini kan kita belum punya undang-undang. Kemudian undang-undang ini kan kita harapkan adanya kemandirian, oke, kemudian juga pemerataan, kemudahan kan gitu ya, kemudahan kita di dalam mengurus perizinan segala macam kan gitu, kemudahannya itu, kemudian juga pelindung hukum, ya kan? Selama ini kan, iya misalnya gini, banyak teman-teman nggak paham bahwa kalau dia menjalankan profesi itu kan ada hukum di situ perlindungannya. Misalnya seorang dokter praktek, itu kan diakui oleh negara. Apoteker praktek diakui oleh negara, kan gitu. Tapi memang prakteklah yang profesional dan bertanggung jawab. Jangan berpikir yang lain. Misalnya teman kita berpikirnya masalah untung rugi, nah salah. Kita disumpah bahwa kita mengutamakan kemanusiaan daripada keuntungan. Tapi memang sisi apanya bisnisnya ada memang. Coba kalau apotek nggak untung, ya bagaimana kita menjalankan profesi kita kan gitu. Tapi bukan itu yang utama, gitu. Misalnya begini, bikin belajar. Yang boleh dijual obat yang mana, golongan obat yang mana. Ada obat bebas terbatas, obat keras, ada psikotropika, ada narkotika. Narkotika bisa dijual bebas? Tidak. Gak bisa. Langgar undang-undang, kita angkat, ya jelas salah. Psikotropika boleh nggak dijual bebas? Gak boleh. Harus ada resep dokter. Dokter itu kan sudah ada diagnosanya. Dan dia bapak diperiksa pasien itu, memang dia sakit. Kan gitu ya, perlu obat psikotropika. Nah jangan dilakukan, tapi lakukanlah misalnya sesuai dengan peraturan perundangan, lakukanlah swamedikasi. Ya misalnya bagaimana cara meningkatkan omset apotek, gitu ya, lakukan swamedikasi. Ada home care, kan gitu. Jualah misalnya kebutuhan orang, misalnya ada alat kesehatan dan BMAP, ya kan? Ya kemudian terutama ini yang saya lihat adalah bersikap profesional. Misalnya kita kan diajarkan di kampus ya tentang swamedikasi, bagaimana cara ngomongnya, sudah berikan komunikasi yang baik dan efektif kan gitu ya. Bagaimana menunjukkan empati kepada pasien kan gitu. Kita bukan pedagang, ya kan? Kita orang datang bagaimana kita sambut, kita senyum ya dengan baik. Kita tanyakan keperluannya apa, kita jelaskan seperti apa. Kita pilihkanlah obat yang terbaik buat dia berdasarkan pendalaman kepada pasien, kan gitu. Kemudian lakukan pencatatan. Selama kan tidak. Iya. Ya kan? Misalnya orang datang, ibu perlu apa? Kan ngomong tidak profesional kan gitu. Berpakaiannya rapi, pakai jas. Ini kan tidak. Gitu. Jadi artinya begini, dengan ada undang-undang ini, mari kita berpikir yang positif, kemudian berbuat sesuai dengan aturan hukumnya, kan gitu. Kemudian berperilaku yang baik, kemudian mengayomi masyarakat, pasien kan gitu. Pasti kita maju, kan kita kan luas. Bukan soal obat saja, ada obat, kemudian ada bahan alam, kemudian ada kosmetik, ya kan? Ya, betul. Contohnya sekarang begini, dengan banyaknya kafe-kafe. Sekarang kalau di kafe ngapain kayak apa? Buat ngopi aja. Cari kopi kan? Nah sekarang sudah mulai ada kafe, ya, yang entrepreneurnya apoteker. Cuman itu minuman dari bahan alam.
Oh iya iya. Ya sudah ada, di mana sudah ada. Orang datang, tapi tentu dirubah ininya. Nah, coba nanti teman-teman apoteker berpikirlah entrepreneurnya gitu loh. Bagaimana meng-create ini, ya, bikin kafe yang khusus, bukan katakan jamu, tapi apa ya, mungkin kesehatan sebutnya apa namanya, kafe sehat, kafe apa namanya gitu ya, kan gitu. Termasuk juga welcome drink untuk hotel-hotel itu. Selama ini kasih apa? Jus. Sekarang kasih obatnya, apa namanya itu, bahan alam itu. Nah, kita juga berpikir misalnya seperti Korea. Korea itu kan misalnya masalah ginsengnya udah kemana-mana kan. Nah, sekarang pemerintah sudah menetapkan bahwa Indonesia ini ikonnya temulawak. Iya, temulawak itu bisa diolah macam-macam. Kemasannya menarik, segala macam kan gitu. Nah, mulai berpikir ke sana. Dan cuma berpikirnya ada nanti di apotek dan itu saja. Kita masalah ini juga ini masuk ke kuliner itu. Tapi yang bidang kita yaitu Riki. Baik. Ya, udah banyak kan kafe-kafe itu. Ya. Gitu. Salah satu mungkin inovasi baru ya kayak masih entrepreneurnya. Ya, kita kan lemahnya kan entrepreneur. Ya kan? Jiwa untuk wirausaha gitu. Iya, kewirausahaan kita. Kan gitu. Nah, kemudian juga saat kalahnya adalah masalah interpersonal skill kita. Iya, misalnya begini, Riki datang bertamu, kemudian bagaimana gestur tuan rumah menerima kita, nyaman apa enggak kita, kan gitu ya. Nah, makanya kalau interpersonal skill juga bagus, komunikasi bagus, orang datang ke apotek, datang kemana dengan gestur yang enak, orang datang mendapatkan memenuhi kebutuhannya, pasti dia senang, pasti balik lagi kan? Iya. Itu. Ketika butuh obat balik lagi. Bapak, terima kasih atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya itu mengenai kan jadi emang isu ini semakin banyak gitu Pak diperbincangkan halayak publik. Mungkin langkah seperti apa yang harus dilakukan baik itu dari profesi atau organisasi profesi kesehatan ataupun dari pemerintahan itu sendiri Pak tentang apa? Tentang undang-undang kesehatan ini. Jadi begini, mungkin arahnya adalah kepada implementasinya. Implementasi langsung. Yang pertama, di dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi ada undang-undang dasar, ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, ada peraturan menteri kan, sampai nanti peraturan daerah. Undang-undang ini belum ada peraturan pelaksanaannya, tapi masih menggunakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang lama. Kadang-kadang memang belum ketemu ya apa yang diinginkan dari undang-undang 17 ini. Contoh misalnya begini, Undang-Undang nomor 36 2009 tentang kesehatan itu kan sudah diganti oleh undang-undang ini kan? Ya. Tapi turunannya ada PP 51 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Oke, padahal undang-undang ini mengatakan praktek kefarmasian. Praktek disebutnya. Oke, ini masih pekerjaan kefarmasian. Oke. Redaksi ya Pak ya. Ya beda kan, praktek pekerjaan kan beda. Betul kan? Betul. Nah, oke, PP 51 turunannya adalah tentang masalah standar pelayanan. Ada Permenkes 72 2016 tentang standar pelayanan informasi di rumah sakit, bahwa peraturan pelaksanaan ini masih berlaku sejauh tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Ya kan? Misalnya tentang registrasi nih, peran OP kan nggak boleh kan? Karena bertentangan dengan undang-undang ini. Tapi di bawahnya masih berlaku semua. Gitu. Ya. Jadi memang kendala di sana, tapi tidak masalah, bisa kita berjalan seperti biasa. Oke. Nah, kemudian juga kita perlu tahu ya, kita di profesi apoteker ini bukan hanya undang-undang ini yang perlu nanti teman-teman mahasiswa pahami, juga undang-undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, karena nanti pengurusan tentang ini kita di sana. Ya.
Di sana misalnya nanti ada PP nomor 5 2021 ya, penyelenggaraan ya apa namanya berusaha ya. Kemudian ada Permenkes nomor 14 2021 bagaimana tentang ngurus izin. Di sini diatur, tadi harus paham juga supaya nanti sinkron dengan undang yang baru ini. Jadi teman-teman mahasiswa harus tahu itu, oke? Ya. Gitu begitu. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Berarti secara tidak langsung organisasi profesi itu sekarang sedang berproses untuk mengimplementasikannya, begitu Pak? Ya berusaha, kita berusaha ya, bagaimana OP ini, karena profesi kita kan tetap kita jaga marwahnya. Jadi nanti ada segelintir orang yang mungkin punya niat tidak baik atau mungkin tidak tahu, ya kan? Contoh misalnya masalah pembinaan, kan itu peran OP itu sangat pentingnya, pembinaan, ya. Nah, kita tetap, misalnya juga teman-teman yang bingung itu masalah SKP, karena misalnya gini, seperti contohnya saya apotek saya, nanti kan habis masa berlaku izinnya kan 5 tahun, izin apotek kan, sama izin praktek saya. Nah di sana kan dikatakan ya yang perlu kita siapkan yang pertama ada SLA, kemudian tentang pelayanan, kemudian pengabdian masyarakat. Sekarang kan belum dijelaskan, ya kan? Tentang misalnya pengembangan kita, pendidikan kita gimana kan, itu pengembangan pengetahuan kita kan, SKP-nya seperti berapa kan gitu. Memang kemarin dikatakan SKP kita itu nggak salah dikatakan 50 selama 5 tahun. 50 sama 5 tahun? Ya dulu 150 gitu dulu. Nah, dulu misalnya di bidang pengembangan ini berapa, kemudian untuk pelayanan berapa, kemudian pengabdian masyarakat berapa gitu. Dijelaskan. Nah, nanti kita ikut seminar, ikut webinar, ikut macam-macam pelatihan, ikut workshop kan gitu. Gitu. Baik Pak. Oke. Terus juga lanjut ke pertanyaan selanjutnya itu mengenai peraturan CPOB Pak yang terbaru ke tahun 2024. Itu bagaimana ya Pak menurut tanggapan Bapak? Karena sudah banyak beredar di sosial media. Ya memang CPOB ini kan yang menyiapkan adalah Badan POM ya, tentunya. Kita juga sedikit agak ini juga pertanyaan sama teman-teman di sana, apoteker di sana. Dulu dalam regulasi yang lama jelaskan tegas ya bahwa penanggung jawab produksi apoteker, penanggung jawab quality control apoteker, penanggung jawab quality insurance apoteker. Sekarang kan tidak begitu jelas di situ. Tahun 2018 ya Pak kalau masalah Yang lama itu masih seperti itu. Nah, kenapa itu harus? Karena ini kan masalah kualitas itu atau obat itu. Obat yang berarti harus terjamin kan gitu ya. Terjamin bermutu kan gitu ya. Kemudian mempunyai efek yang memang seperti yang dikatakan di dalam brosurnya kan gitu. Ya, betul. Nah, kualitas ini dibangun sejak mulai penyiapan bahan bakunya bisa bahan baku obat, kemudian bahan pengemas, kan gitu. Sudah disiapkan dari awal, misalnya dari master formulanya, tentu diatur itu semua, ya kan? Misalnya bagaimana Ricky menimbang, misalnya ada Ricky misalnya menimbang sebagai tenaga teknis itu ya, menimbang kan ada supervisor yang menyaksikan, kan memang dipertanggungjawabkan. Iya betul. Ya kan? Sampai nanti obat itu beredar sampai ke masyarakat, tanggung jawab kita itu. Ya. Kan gitu. Penjelasan seperti apa? Gitu. Karena gini, dengan ada undang-undang ini kan ada namanya kolegium. Kolegium itulah nanti yang memang profesor ini itu yang nanti akan membahas itu. Gitu. Ya, kolegium itu kan di Kementerian Kesehatan itu memang yang berperan sekali sekarang ini. Ya. Dengan standar profesi segala macam, di kolegium ini yang menyusun ini, merevisi segala macam. Gitu. Nah, di sini kan ada Provaviva itu, kolegium itu. Nah, nanti kita minta petunjuk beliau seperti apa nanti ke depan. Gitu. Ya memang saya senang kalau ada pertanyaan dari mahasiswa seperti itu, ke depan seperti apa kan gitu ya. Itu bagus, gitu kan? Kita harapkan mahasiswa ini jangan hanya belajar kutu buku ya, kita juga harus membuka diri.
Ya misalnya dari tentang ribut di sosial media segala macam, di Instagram, kita perlu aware, kita peduli gitu. Ya, kita dalami seperti apa sih sebenarnya gitu. Harus mencari tahu ya Pak. Harus mencari tahu kita. Jangan kita diam, kita cari tahu. Kita diskusikan dengan dosen. Ya. Bagaimana seharusnya kita dalami, kita bedah bukunya. Kan gitu. Nah, kemudian dari BEM ini juga, ya kan kita ini warga negara. Nah, itu kan kita punya hak, ya kan? Hak bertanya, menjelaskan. Kan kita berorganisasi, kita tanyakan kenapa yang begini. Kan minta penjelasan. Justru ini BEM ini yang berperan juga. Ya kan? Mahasiswa juga nanya kutu buku, jangan. Kita juga perlu organisasi ini untuk pengembangan diri kita. Soft skill dan Soft skill kita, tadi ya Pak. iya betul, perlu dikembangkan. Saya juga melihat dulu ya, waktu saya masih mahasiswa kan juga di asisten ya. Kan kalau dulu asisten itu zaman saya ya. Jadi saya bisa membimbing mahasiswa juga atas petunjuk dari dosennya ya. Memang betul ya kita kecerdasan misalnya akademik itu penting mutlak ya. Tapi juga perlu pengembangan diri. Di BEM inilah nanti pengembangan. Ya, Gitu. betul. Pengembangan mahasiswa berpikirnya seperti itu. Ya, jangan datang ke kampus belajar pulang lagi tidur belajar lagi, jangan. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ya, untuk belajar, semua belajar. Ya. Berarti di organisasi itu emang kita bisa mendapatkan beberapa soft skill kan gitu. Iya, betul. Ada nanti workshop, ada pelatihan segala macam, dikembangkan. Kan ada namanya himpunan mahasiswa farmasi ya. Nah, kembangkan di situ. Kita berharap nanti yang dari Unjan ini ada yang nanti maju ke tingkat nasional. Betul. Itu tingkat nasional. Jangan cuma di sini gitu. Oke? Gitu. Betul. Berarti mengenai CPOB ini perlu penjelasan lebih lanjut mungkin. Iya, perlu kita dalami seperti apa. Ya kan? Nah, kita dari mahasiswa ya, saran saya coba nanti teman-teman di BEM ini berkumpul, mendiskusikan. Nanti ada forumnya. Dan nanti kita mohon bantuan membimbingan dari para guru-guru besar kita di sini yang pakar-pakarnya. Bagaimana nih Pak? Ya, terutama yang ada di kolegium itu. Nanti juga akan menanyakan di tingkat nasional seperti apa. Kan gitu. Ini kan merupakan profesi kita. Iya, yang patut dipertanyakan dan dikritisi ya Pak. Iya. Ya karena contoh obat itu kan memang dibangun dari awal itu kualitasnya itu. Coba bayangkan kalau kualitas bahan bakunya, misalnya bahan baku berkasnya bagus, tapi bahan baku pendukungnya seperti excipientnya dalam tempo sekian menit viability-nya bagus, kan itu yang dicari. Betul. Ya kan? Kan tidak hanya unsur bisnis, tapi kan itu tanggung jawab di sini, profesi kan. Ya. Nah makanya lu quality control itu harus apoteker. Kan gitu, orang industri yang diproduksi orang harus apoteker. Kemudian di quality insurance-nya, pemastian mutu terakhirnya itu harus apoteker. Harus jelas. Kan gitu. Berarti Bapak tidak setuju dengan adanya peraturan seperti ini Pak? Iya, banyak kelemahan. Kan gitu, banyak kelemahan yang memang perlu kita dalami lagi. Kan gitu. Ya makanya dalam suatu regulasi itu ada namanya naskah akademik. Ya kan, menyusun untuk aturan itu ada naskah akademik itu dijelaskan dulu filosofinya kenapa ini. Mungkin ada riwayatnya kenapa yang lama ini dirubah kan gitu, ada riwayatnya. Kan untuk mungkin mestinya kan regulasi kan makin baik. Iya. Standar baik itu maka kebutuhan masyarakat kan, Sesuai dengan kebutuhan masyarakat. kebutuhan masyarakat. Ya kan kalau makin jelek, ya mungkin nggak benar dong namanya regulasi. Selama yang terbaik kenapa jadi kurang lebih baik kan gitu ya? Misalkan lebih baik misalnya lebih. Misalnya kan ini tolak ukurnya adalah pada siapa yang bermain di dalam aturan itu kan untuk kepentingan masyarakat. Contohnya nanti yang bikin itu bukan orang yang tidak terlalu bertanggung jawab, terus produknya nanti digunakan masyarakat gimana? Kan perlu dipertanyakan gitu.
Berarti sebetulnya dalam penjelasan tentang CPOB ini hanya menggunakan logika pun sepertinya bisa terjawab ya Pak. Karena kan dari industri farmasi itu bahasanya gitu, tidak dari orang farmasinya gitu. Iya, betul. Kan kita punya kompetensi masing-masing ya. Walaupun saya tahu, Ya. misalnya bagaimana cara menggunakan tensimeter, stethoscope kita tahu kan. Tapi kan bukan kompetensi kita untuk ngatur itu. Betul. Kan gitu. Ya, artinya ada garis yang jelas itu tentang masalah kompetensi masing-masing gitu. Kan gitu. Waktu misalnya kita di tentara ya, tentara itu misalnya kesehatan angkatan darat itu yang jadi pembantu perawat disebutnya di dalam pasukan itu pembantu perawat, itu bukan perawat itu, tapi dilatih jadi perawat. Bukan perawat asli. Bukan. Ada yang dari SMA dilatih jadi perawat, tapi tidak bisa digunakan di lingkungan masyarakat, tapi lingkungan sendiri. Kan gitu untuk kebutuhan. Kan gitu. Tapi Jadi kalau apoteker ada nggak Pak? apanya? Kalau untuk kayak tadi kan perawat, pembantu perawat, kalau pembantu apoteker Nggak ada. oh, nggak ada. Nggak ada. Yang ada itu adalah dulu kan disebutnya apoteker pendamping ya. Apoteker pendamping. Iya, sebetulnya yang tepat adalah apoteker praktek gitu. Yang gitu, apotek kan seperti itu. Misalnya memesan obat kan nggak boleh. Iya. Terus apoteker penanggung jawab kan bukan apoteker pendamping. Itu, Betul. gitu Riki. Bapak, ini pertanyaan yang last question atau pertanyaan terakhir yang banyak dipertanyakan di sosial media ataupun di publik Pak, terkait dengan nasib apoteker di 2024 dan tahun berikutnya setelah ada isu ini akan seperti apa? Malah bagus. Nasib apoteker. Nasib apoteker. Iya. Yang pertama, kenapa saya bilang bagus? Pemerintah ya dalam undang-undang yang baru itu bertanggung jawab untuk memfasilitasi pemerataan apoteker seluruh Indonesia. Yang pertama. Kan gitu. Betul. Coba kalau apoteker numpuk, ini hukum ekonomi. Supply and demand kan gitu ya. Jadi misalnya gaji apoteker, kita tahu gaji apoteker berapa kalau apoteker numpuk? Kan persaingan kan? Ya. Masih di bawah upah minimum regional. Di bawah UMR. Di daerah Sukabumi ada yang 2 juta. Mau 2 juta? Buruh berapa? Buruh lebih dari 2 juta Pak. Iya. Di Bandung upah minimum di kota Bandung ini sudah 4,2. Apoteker ada 3 juta. Coba kalau pemerataan sampai ke Papua, sampai kemana itu rata gitu ya, dibutuhkan memang. Pasti nanti orang tidak terlalu ngotot di ini satu tempat kan gitu. Ya kita juga dari profesi yang berjuang bagaimana caranya peningkatan kesejahteraan apoteker. Yang gitu ya. Nah, salah satunya yang pertama misalnya gini, kalau dokter itu kan ada namanya jasa medis. Betul. Kalau kita kan nggak ada jasa apoteker kan ada, belum ada kan. Makanya kita sudah merancang. Misalnya Riki praktek di apotek memberikan swamedikasi Pada pasien. pada pasien kan. Selama ini kan sistem penggajiannya atau salarinya itu kan diatur oleh pemilik. Makanya kita dalam konsep kerjasamanya kita susun gaji pokoknya berapa, tunjang jabatannya berapa, kemudian dari prakteknya itu misalnya melakukan swamedikasi misalnya 2,5% dari nilai swamedikasinya, nilai obatnya kan. Ya misalnya Riki beli obat 400.000, 0,5% dari 400.000 kan lumayan. Ya. Kan itu kan banyak. Kan peningkatan kesejahteraan gitu. Betul. Supaya lebih prakteknya lebih bertanggung jawab gitu Riki. Kan positif kan? Ya, betul. Ya kan? Betul. Nah memang kalau sisinya ini kalau dengan misalnya dengan adanya peraturan Badan POM tentang CPOB yang baru itu tidak harus apoteker, ya berarti kan nanti di sana sarjana lain kan di sana, kan gitu. Betul. Nah padahal kita tahu bahwa kita mulai dari tingkat 1 sampai selesai kan kuliahnya mempelajari itu. Lah orang tidak mempelajari itu
saya jadi ekonomi malah terus jadi kepala produksi. Gua bayangkan seperti apa? Tidak akan baik ya. Iya, nah, sama juga contoh misalnya yang terjadi ya. Dulu Medrek yang memasarkan obat itu, zaman saya dulu saya ingat persyaratannya harus ada pernah kuliah di farmasi atau kedokteran untuk mempromosikan obat, tapi yang jelaskan bukan obatnya. Nah, gimana coba? Itu yang terjadi. Dibicara tentang diskon, terus penampilannya dibikin gaya-gayain kan gitu. Ya. Bukan masalah obatnya ini yang dipromosikan. Nah, karena dia tidak punya basic itu. Ya. Nah, coba bayangkan kalau basic dia jadi penanggung jawab produksi bukan apoteker atau quality control bukan basicnya apoteker, coba bayangkan. Kualitas obatnya bakal seperti apa? Sama lah seperti Iya, yang terjadi sama Medrek itu. Dulu mah sering saya usir itu, nggak mau saya terima. Saya pinginnya produk manajernya bilang sini coba jelaskan tentang obat ini, baru nanti saya beli. Bukan soal diskonnya dulu bicara. Saya nggak mau soal diskon dulu bicara. Ini masalah obat. Malah ilmu malah marketing masuk ya Pak? Ya, yang marketing itu memang satu sisinya betul, tapi yang utamanya adalah masalah tentang obatnya ini. Nggak bisa gitu ya. Iya, maka dulu Medrek itu harus yang pernah kuliah di farmasi atau kuliah di kedokteran. Dulu kan persyaratannya itu. Iya. Tapi yang terjadi sekarang itu mau dari mana-mana muncul. Ya kan? Baik, betul. Jadi kita tidak bisa. Jadi artinya begini, nanti rumah sakit tidak mendapatkan obat yang sesuai yang diinginkan oleh pasien kan gitu. Karena yang bicara yang pertama adalah harga, diskon segala macam. Wah, saya nggak mau. Saya ingin beratap manajernya menjelaskan di sini dan paparkan di sini. Bagaimana obat ini seperti apa indikasinya, apa kontraindikasinya segala macam, bagaimana nanti viability-nya segala macam. Terus jelaskan. Gitu. Mungkin yang terakhir Pak, terkait closing statement mungkin dari Bapak sendiri buat kita nih sebagai mahasiswa yang sedang menempuh sarjana farmasi dan nanti bakal insya Allah lanjut ke apoteker itu apa Pak? Oke, terima kasih. Yang pertama begini, bahwa kita kuliah ke kampus ini bukan hanya materi kuliah saja, tapi juga masalah pengembangan diri. Ya, misalnya ikut organisasi yang ada di kampus ini, kan ada namanya BEM, kemudian ada majelis permusyawaratan Mahasiswa MPM yang mengembangkan di sini. Bagaimana kita mengembangkan diri? Karena nanti suatu saat kita bisa memegang jabatan apa kan gitu ya, sebagai pengembangan diri kan gitu. Yang kedua, yang ketiga, saya harapkan nanti mahasiswa juga belajar setiap ada regulasi baru, ya perubahan-perubahan itu kan penting kita pelajari. Sekarang kan gampang di download. Betul. Kemudian kalau bisa di print out ya bagian mana nanti yang kita perlu diskusikan di board kan gitu. Betul. Jangan lewat begitu saja. Semua kita harus dalami seperti apa. Nanti menentukan hasil kita ke depan. Kita harus peduli gitu. Kita harus bersuara gitu. Ya. Nah, kemudian yang keempat saran saya adalah mahasiswa ini harus berani. Karena kita kuliah di Ahmad Yani. Ahmad Yani itu kan ikon kita kan Jenderal Purnawirawan Ahmad Yani kan, oleh revolusi. Bagaimana tentang karakter beliau ya, 7 itu ya, hanya bagaimana tentang disiplinnya, keberaniannya, rela berkorban, kebinikaannya, loyalitas, itu penting, ya. Jadi kalau kita misalnya ya sudah mulai tidak benar-benar disiplin ya nanti ilmu, dimanapun nanti kerja kita pasti kesulitan. Karena itu nafas kita disiplin itu, loyal, kan gitu ya. Juga masalah kebinikaan kita ini kan plural ya di sini, bukan hanya orang Jawa Barat ya, dari bermacam-macam gitu. Jadi kita harus, walaupun kita berbeda-beda kan kita satu. Makanya saya harapkan alumni ini betul-betul bersatu,
meningkatkan marwah ya daripada perguruan tinggi ini, saling dukung, saling membantu. Di mana-mana perguruan tinggi seperti itu. Pengalaman ya, misalnya gini, siapa sekarang jadi pejabat di Kementerian Kesehatan, yang gitu ya, tapi nanti berpikir alumninya, kenapa? Bukan negatif, bukan gitu, tapi dia nanti akan memberikan hal positif. Ya misalnya gini, kamu kalau pegang jabatan ini harus punya kemampuan seperti ini, kan gitu. Bukan dengan sisi negatifnya ya, ini KKN bukan begitu maksudnya, tapi bagaimana kita mengingatkan adik-adik kita harus seperti apa gitu, ya gitu. Dan juga masalah entrepreneurnya, kemampuan itu jangan cuma IPK-nya 4 itu bukan menjamin, tapi juga pengembangan diri. Ya, sangat perlu ya Pak. Ya, yang dibilang ada soft skill, hard skill itu kan ya, termasuk juga masalah entrepreneurnya itu. Kita ini kan harus ada entrepreneurnya, ya kan? Kemudian bagaimana penampilan kita ini, interpersonal skill kita juga harus belajar. Ya kalau orang sekarang bilang brandingnya ya. Brandingnya.